Parhalado HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di gereja ini, terlebih kepada saudara yang pertama kali beribadah di gereja ini. Kiranya hari ini persekutuan kita diberkati oleh Tuhan demi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya,
karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu dari hukum yang kedua dan maksudnya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Demikian hukum Tuhan.
Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercelah ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Huriani tuhata taparrohahon majolo songon odolan ni tikting di huriata imanaung masa dohot nanaing pamasaon ni huriata. Yang pertama, 1. Setiap jemaat wajib memakai masker di pintu masuk, akan diukur suhu badan, cuci tangan sebelum masuk gereja. Yang mengikuti ibadah di gereja sesuai dengan jumlah tempat duduk yang sudah diatur jaraknya. 2. Pelayanan ibadah minggu melalui live video streaming tetap dilaksanakan. Bagi Bapak Ibu yang masih tetap ingin melakukan ibadah di rumah, silahkan mengikutinya melalui live video streaming. 3. Secara khusus sekolah minggu dan lansia mengikuti ibadah live streaming di rumah saja. 4. Untuk pelayanan kur dalam ibadah ditiadakan sementara. 5. Sesuai dengan protokoler kesehatan, pada saat ibadah pintu gereja harus dalam keadaan terbuka. Demikian kami sampaikan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. 1-2. Sintua Purna Bakti pensiun. Hari ini Minggu 6 Juni 2021 kebaktian pukul 11 dilaksanakan Purna Bakti kepada Sintua JHE Pangaribuan SE dari WIK 18 karena telah mencapai umur 65 tahun. Sebagai bentuk ucapan syukur atas pelayanan beliau pada kebaktian hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan di dalam amplop yang disediakan. Adapun persembahan setelah khotbah ada 2 tempat, 1 untuk persembahan ke pusat dan 1 lagi ucapan syukur melalui amplop atas pelayanan Sintua JHE Pangaribuan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Ramah tamah perhalado akan diadakan di gereja. Hari Kamis 10 Juni 2021 pukul 18. 1-3. Baptisan Kudus. Pada hari ini 6 Juni 2021 pukul 13 dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 10 anak, 3 laki-laki dan 7 perempuan dari 10 keluarga. Pelaksanaan mengikuti prokes.
Pertanyaan WIK. Hari Selasa 8 Juni 2021 dilaksanakan pertanyaan WIK mulai pukul 19 bertempat di Gereja HKBP Bandung Timur. Dimohon kepada semua jemaat untuk mengikutinya yang menjadi tuan rumah dan pelaksana WIK 1 sampai dengan WIK 3. Pelaksanaan ini mengikuti protokoler kesehatan. Dihimbau kepada jemaat walau pelaksana WIK tertentu tetapi dapat dihadiri oleh jemaat di luar WIK pelaksana. 15. Sermon Pangula Nagok Tiki. Hari Senin 7 Juni 2021 dilaksanakan sermon Pangula Nagok Tiki di HKBP Distrik 18 Jabarting DIY bertempat di HKBP Resort Bandung Barat. Sehubungan dengan itu, Pangula Nagok Tiki HKBP Resort Bandung Timur menghadiri kegiatan tersebut. Kita doakan semoga kegiatan dapat berjalan dengan baik. 16. Pembekalan guru sekolah minggu HKBP Bandung Timur dapat kita baca. 17. Pengumpulan persembahan ke depan ucapan syukur awal bulan kita perhatikan. 18. Pembukaan pelajar siri reguler. Gereja HKBP Resort Bandung Timur akan memulai kegiatan pelajar sidi tahun ajaran 2021-2022 akan dimulai akhir Juni 2021. Untuk itu, bagi jemaat dapat mendaftarkan anaknya untuk mengikuti pelajar sidi reguler dengan membawa surat pengantar dari Sintua WIK, fotokopi surat baptis, dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh gereja pada setiap hari kerja, dan catatan pendaftaran ditutup 25 Juni 2021. 19. Sumbangan masker. Pendeta, diakones, dan majelis menyampaikan terima kasih atas sumbangan 1000 masker medis dari Willy Sitinjak SMK Adi Dharma Kencana. Tuhan memberkati. 110 dapat kita perhatikan. 2. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Tohom Betuel Pardosi, putra dari Bapak Magdin Pardosi, Ibu Ida Borusihite dari WIK 7, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan saudari Melinca Wati Borusitumorang dari HKBP Bandung Timur, putri Bapak Sintua M. Situmorang, Ibu E. Boru Tamba. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 5 Juni 2021 di HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 19 Juni 2021 pukul 10.30 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. 3. Jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 5 Juni 2021 telah meninggal dunia Ibu Nyonya Manurung Tiurlan Boru Siagian, tutup umur 74 tahun 11 bulan dari WIK 14. Jenazah telah dikebumikan pada hari Sabtu 5 Juni 2021 di pemakaman Kerkop Cimahi. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan penghiburan. Di poin 4, warga jemaat yang berulang tahun sebanyak 112 orang.
Sebagai kado ulang tahun, majelis dan jemaat menyampaikan panjang umur, sehat selalu, dan umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Keuangan gereja boleh kita perhatikan apabila ada yang kurang nilai atau salah penulisan, boleh kita menghubungi kantor gereja kita. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Suaramu Yesus, menggigit suaramu Yesus, menggigit suaramu Yesus, memanjangkan hidupnya. Oh Tuhan Yesus, Tuhanku, aku mohon padamu, asa ulang-ulangi sahat hariku, sahat hariku, sahat hariku, melihat Yesusku hati. Oh Tuhan Yesus Tuhanku, aku berharap asa ulang-ulangi Tuhanku, oh Tuhan Yesus Tuhanku, aku asa ulang-ulangi suaramu Yesus, menggigit suaramu Yesus, menggigit suaramu Yesus, memanjangkan hidupnya. Oh Tuhan Yesus Tuhanku, aku berharap asa
undang-undang di luar. Kita bersatu dalam doa. Kami puji Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Besar dan sungguh setia kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga dalam 1 minggu ini Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, pada saat ini Engkau menghantarkan kami dari tempat kami masing-masing untuk bersekutu di tempat ini. Engkaulah yang memberkati kami. Dan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkaulah juga yang memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan boleh kami terima, boleh kami sambut di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu dari kitab Markus 3 ayat 20 sampai ayat 35. Marilah kita membacanya secara responsoria. Markus 3 ayat 20 sampai 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, di mana ketika seseorang mendapatkan fitnahan, maka itu akan sangat menyakitkan, bahkan akan menjatuhkan harga dirinya. Tentu tidak ada seorang pun Bapak Ibu yang di dalam hidupnya menyukakan supaya dia mendapatkan fitnah. Tentu tidak ada seorang pun yang mau mendapatkan fitnah di dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita mendapatkan, ketika kita diperhadapkan dengan fitnahan, kira-kira bagaimana respon kita? Kira-kira bagaimana respon kita terhadap orang yang memfitnah kita? Padahal kita sudah melakukan kebaikan, padahal kita sudah berusaha melakukan kebenaran, tetapi toh kita masih difitnah. Bendera dalam tak idea doh, menulahin nadinggan,
alai penggoro tu iba fitnah. Ngani ulawon nadinggan alai tong gabi hasusogo iba. Manang ulu durahita manakapi lahe mabalusan tuhalak napa tuduhon manang napa tubuh-tubuhon hata tuhita kainang. Tetapi kita lihat tentu di dalam nats ini kita mau belajar bagaimana Yesus ketika dia menghadapi fitnahan dan penolakan. Ketika Yesus menghadapi fitnahan dan penolakan, dia difitnah oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi pada saat itu. Mengapa mereka memfitnah Yesus? Yaitu karena kekuatan, karena nama Yesus, karena kuasa Yesus dan kebesaran Yesus pada saat itu semakin populer. Yesus diikuti oleh banyak orang sehingga orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada saat itu merasa ketakutan. Mereka merasa tersaingi sehingga mereka memfitnah Yesus supaya orang-orang tidak mempercayai pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Fitnahan yang ditujukan orang-orang Farisi mengatakan bahwa bahwa segala kuasa yang dimiliki Yesus yang dipakai untuk menyembuhkan orang-orang sakit pada saat itu adalah kuasa yang berasal dari Beelzebul, yaitu kuasa dari si iblis. Itulah yang mereka tuduhkan supaya orang-orang pada saat itu tidak mau percaya lagi kepada pengajaran Yesus. Tentu Bapak Ibu, semua orang ketika dia mendapatkan tuduhan yang tidak benar, tentu ketika orang mendapatkan fitnahan, kita pasti berusaha membela diri kita. Kita pasti berusaha membela dan membenarkan diri kita karena memang kita benar, karena memang kita tidak bersalah. Tentu orang yang tidak bersalah harus berusaha membenarkan dan membela dirinya. Sehingga dalam pembelaan Yesus yang dilakukan terhadap dirinya, Yesus mengatakan sebuah perumpamaan. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan. Bagaimana mungkin iblis dapat mengusir iblis? Bagaimana mungkin kuasa dari dunia ini, kuasa dari setan dapat mengusir setan? Karena Yesus pada saat itu dia menyembuhkan orang-orang sakit. Kemudian dia juga membebaskan orang-orang yang terbelenggu dari kuasa iblis, dari roh-roh jahat. Bagaimana mungkin iblis dapat mengusir iblis? Itulah yang dia buat perumpamaan analogis. Yesus berkata bahwa iblis akan berteman dengan iblis, bahwa setan akan berteman dengan setan, penghulu dunia akan berteman dengan penghulu dunia. Sehingga jika kuasa yang dipakai oleh Yesus berasal dari iblis, ia tidak akan mengusir roh-roh kejahatan dari setiap orang. Itulah yang digambarkan oleh Yesus. Tetapi dalam pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, Yesus justru mengusir setan, yang artinya dia tidak pernah berkompromi dengan setan. Dia selalu melakukan pengusiran terhadap setan, dan ia memastikan bahwa kuasa yang dia pakai untuk menyembuhkan orang-orang sakit adalah kuasa yang berasal dari Allah, kuasa yang maha tinggi. Itulah yang dia pakai untuk mengusir si iblis, bukan dari kuasa Beelzebul seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Farisi itu. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sehingga dari firman Tuhan ini kita mau melihat bahwa ternyata setiap perbuatan baik kita, setiap pelayanan kita, tentu semua itu
tidak semua diterima atau dihargai oleh semua orang. Perbuatan baik kita itu tidak akan semua menghargainya. Mungkin ada orang yang menyepelekan kita. Mungkin ada orang yang akan mencela kita. Mungkin ada orang yang akan menghina kita ketika kita berbuat baik, ketika kita melayani Tuhan. Ini akan kita hadapi sebagaimana Yesus sendiri menghadapinya. Ada seorang yang mengikut Yesus. Dahulunya dia bukan pengikut Kristus. Lalu dia memutuskan untuk mengikut Yesus dan ia pun dibaptis. Ia sangat bersemangat mengikut Yesus. Ketika ia menjadi pengikut Yesus, dia banyak berubah. Karakternya berubah lebih baik. Dan dia juga berusaha mengajak orang tuanya. Dia juga berusaha mengajak saudara-saudaranya dan teman-temannya untuk belajar Alkitab dan mengenal Kristus. Tetapi Bapak Ibu, niat baiknya itu tidak diterima oleh keluarganya. Justru yang dia hadapi adalah penolakan. Bahkan dia justru dianggap tidak waras atau dia dianggap sudah gila. Orang tua, saudara-saudara dan teman-temannya juga tidak menerima perubahannya, tidak menerima kebaikannya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Jika saat ini kita dianggap tidak waras, jika saat ini kita ditolak, jika saat ini kita dibenci oleh dunia ini, oleh karena ketaatan kita kepada Kristus, maka kita tidak perlu kecewa. Maka kita tidak perlu membalaskan kejahatan mereka. Tetapi justru kita harus mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Ketika kita mengalami penolakan sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, jangan kecewa, karena Kristus sendiri telah mengalaminya. Karena dalam dunia ini kita akan menghadapi banyak cobaan, sebagaimana tadi di epistel kita di Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 7. Dikatakan di situ bahwa manusia itu akan menghadapi banyak cobaan. Adam dan Hawa itu menghadapi cobaan. Apakah kita akan teguh mengikut Tuhan atau kita akan mentaati si iblis itu? Apakah Hawa dan Adam setia kepada peraturan yang diberikan Tuhan, tetapi mereka tidak setia? Mereka menuruti godaan si iblis. Bapak Ibu, tentu kita semua pernah mengalami penolakan. Tentu kita semua pernah mengalami fitnahan. Sama seperti pemuda ketika dia menyatakan cinta kasihnya kepada seorang perempuan. Kalau dia ditolak, apakah pemuda ini akan kecewa? Apakah dia akan berhenti di situ? Apakah dia akan putus asa? Mari kita melihat bagaimana Yesus menghadapi penolakan, bagaimana Yesus menghadapi fitnahan. Dia tidak kecewa, tetapi dia tetap melakukan kebaikan, menyembuhkan orang-orang sakit. Demikian dengan kita. Ketika kebaikan kita, ketika yang kita lakukan itu masih dianggap kurang, masih dianggap hina dan sepele oleh orang lain, jangan kecewa, tetapi tetaplah melakukan kebaikan itu sendiri. Tetapi tetaplah melakukan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah bahwa Yesus sendiri pun sebagai Tuhan, sebagai Allah, dia sendiri pun mengalami penolakan. Dia sendiri pun mengalami fitnahan, mengalami cobaan. Apalagi kita manusia yang lemah ini, apalagi kita manusia yang tidak ada apa-apanya ini, tentu kita akan banyak menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Dia menghadapi tuduhan bahwa dia tidak waras. Kemudian dia juga menghadapi tuduhan bahwa kuasa yang dia pakai adalah kuasa yang berasal dari Beelzebul atau kuasa dari iblis. Tentu Bapak Ibu sebagai orang tua,
sebagai keluarga, sebagai saudara-saudara Yesus, tentu orang tuanya sangat bersedih. Tentu orang tuanya sangat khawatir melihat keadaan Yesus. Karena pada saat itu Yesus difitnah. Kemudian ketika mendengarkan berita itu, maka orang tua Yesus, ibu dan saudara-saudaranya datang untuk mengambil Yesus, untuk mengajak Yesus pulang dari tempat itu. Tetapi apakah Yesus mau? Tidak. Yesus tetap melanjutkan pelayanannya. Yesus tetap melanjutkan tugas dan misinya. Justru Yesus berkata di ayat 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Apakah perkataan ini ingin mengatakan supaya kita meninggalkan orang tua kita? Tentu tidak. Karena setiap orang Kristen diajarkan untuk mengasihi saudaranya, untuk mengasihi orang tuanya. Patik pelimahuni, tidak kondisi ikon pasangapenmu naturasmu. Yesus selalu mengajarkan supaya kita mengasihi dan menghormati orang tua. Tetapi alasan Yesus mengatakan barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini adalah mengatakan tentang kerajaan Allah, bahwa bukan hanya kekeluargaan, dadaholan permudaron, alai, ditiki tailangan hatani debata, disido hita, gabe tarsidohot, diharajaun ni debata. Jala terpukon petayotun halak Yahudi na menganggap dirinya sebagai keturunan Abraham. Mereka menganggap sebagai keturunan Abraham, maka sudah otomatis kami mendapatkan keselamatan itu. Oleh karena itulah Yesus menegur mereka, karena siapa yang melakukan kehendaknya, itulah yang menjadi saudara-saudaranya. Ada sebuah lagu sekolah minggu mengatakan, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Lagu ini ingin mengajarkan bahwa persaudaraan sejati adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Persaudaraan sejati adalah ketika kita melakukan kehendaknya. Maka persaudaraan yang sejati akan melampaui ikatan-ikatan termudaron, kekeluargaan, akan melampaui ikatan ras, budaya, maupun agama. Ketika setiap orang melakukan kehendak Tuhan, maka dia menjadi bagian dari keluarga Kristus. Sehingga yang menjadi perenungan Bapak Ibu, apakah kita sudah menjadi saudara laki-laki dari Yesus? Apakah kita sudah layak menjadi saudara perempuan dari Yesus? Apakah kita sudah layak menjadi bagian kekeluargaan Yesus? Apakah kita telah melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita? Ketika kita melakukan firman-Nya, maka kita sudah menjadi orang-orang yang bersaudara. Nangpe marasing latar belakang ta, ada yang naro sian Pulau Samosir hita, ada yang naro sian Siatar, ada yang naro sian Sidikalang, dulu sanggul dut akana asing, ada yang marga A, marga B, marasing hita di son, alai di ihot holong di debata hita, gawe songon edi dalam Yesus kita bersaudara, bersaudara dohita saluhunna di bagasan tuhattai. Alami taulahun ma hatani tuhattai. Jangan karena latar belakang yang berbeda-beda menjadikan kita berpecah. Jangan karena latar belakang kita yang berbeda-beda sehingga kita menjadi seperti ahli-ahli Taurat zaman now yang menganggap orang lain sesat, yang menuduh orang lain tidak benar dan menganggap diri kita yang benar,
seperti ahli-ahli Taurat. Perbedaan haruslah menyatukan kita. Jangan kita buat berita atau fitnah kepada orang lain. Tentu itu sangat menjatuhkan harga dirinya. Kemudian Bapak Ibu, sesuai dengan topik minggu kita hari ini, dikatakan kepada kita jangan menghujat Roh Kudus, supaya kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan benar-benar menjadikan Dia sebagai juru selamat kita, dan kita pun menjadi bagian dari keluarga Kristus. Maka melalui topik minggu dikatakan, jadikanlah Roh Kudus itu untuk mengajarimu, untuk membimbing kita, untuk melakukan kehendak-Nya. Ketika kita mengalami kesukaran, fitnahan, tuduhan, dan penolakan, maka mintalah Roh Kudus untuk menuntunmu. Mintalah Roh Kudus untuk menuntun kita, supaya kita tidak terjatuh. Tetapi sebaliknya, ketika kita dapat menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan kita, maka jangan pernah berkata, itu semua karena kekuatan kita. I sude alani guguk kudui, alani haboyuk kudui, unang hiata dok konsumani. Alai ikon tadok kodo alani dibatadui, merhidi todina perdadiai, namanuturi hita, boy hita, pesidikon aka berbagai tantangan di bagasan mulutnya. Jangan menghujat Roh Kudus. Orang yang menghujat Roh Kudus yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Maka setiap orang yang menghujat Roh Kudus, maka kematian kekal menjadi bagian di dalam kehidupannya. Keselamatan tidak akan pernah dia dapatkan. Tetapi ketika kita percaya dan menerima Roh Kudus, maka hidup kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Maka keselamatan dan kehidupan yang kekal akan menjadi bagian kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, yang telah mengingatkan kami ya Bapa, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami boleh saling menghargai, saling mengasihi, tidak menimbulkan fitnah terhadap sesama kami. Ajari kami Tuhan untuk mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Ya Bapa yang di surga, berkati Tuhan persekutuan kami ini. Berkati setiap nyanyian, setiap ibadah dan persembahan kami, semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya. Berkatilah seluruh jemaat-Mu hari ini yang boleh berkumpul di tempat ini, dan yang juga berada di rumah mereka masing-masing. Lindungilah Tuhan, Engkaulah yang menjagai dan menjauhkan segala mara dan bahaya daripada kami. Ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Engkaulah juga yang menjagai kami Tuhan di setiap perjalanan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami, setiap cita-cita kami Tuhan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kami percayakan biarlah Tuhan yang merancang dan biarlah Tuhan yang bertindak di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hapuskan terlebih dahulu setiap dosa, setiap pelanggaran kami, supaya kami layak menjadi keluarga Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 723 dan kita menyerahkan persembahan. Tolonglah Tuhan soplah diriku, Hakimah Allah bertolong.
Tumpuk Spirition manansa ng kahit Pasagap ang tuho sa suri Huli-hutong ng diri ko Tugu-tagu matunaturi Tujuan Tuhan segala rahmat Tumpuk dalam Elohim Tondini matotong magogol Honahun Manulamun nirohan Tumpuk Spirition manansa ng kahit Pasagap ang tuho sa siri Tanggal diri ko Tugu-tagu mapunaturi Tuhan pengarpadan doa Ikon ulihutan tokton Ai humoto takas nalatua doa Namun sedohati wolokan Tumpuk Spirition manansa ng kahit Pasagap ang tuho sa suri Huli-hutong ng diri ko Tugu-tagu matunaturi Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu orang jiwaku semua nyawa juga hidupku telah beriku semua serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bukan ayat 1 dan 2, kami bingung gitu. Iya. Tadi bingung. Enggak akan dibuka acara ada. Saya kan ngasih acara waktu hari apa? Hari Kamis 2 dan 3. Dirubah aja lagi. Aku diam bingung. Itu semua bisa bingung. Untung pas pertama, nah beda langsung lihat kok udah ayat 1 langsung. Udah ayat 1 aja. Bingung. Iya. Kita berdua udah beda. Kenapa beda 1 jemaat? Sito lihat kan beda. Hah? Boleh 190. Ya. Ada penyiraman dulu ya. Oh, ayo. Nanti dilanjut. Ya. Ya, terakhir kok. Tadi Pak, untung kita tetap memperhatikan ya. Makanya dilihat, beda tadi, kenapa beda? Oh ya udahlah. Masalahnya disorot. Mas aja lah. Kalau nggak sampai gini.